Perkenalkan, saya Nur Ismaya dari Stikes Horizon Karawang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pencegahan gangguan psikologis terhadap kecemasan. Teman-teman, kecemasan merupakan suatu emosi dan pengalaman subjektif dari seseorang. Kecemasan itu merupakan suatu respon yang bersifat umum terjadi. Akan tetapi bila seseorang telah mengalami gangguan kecemasan, yaitu sudah termasuk ke dalam kelompok gangguan kejiwaan yang sering terjadi dan dikaitkan dengan beban penyakit yang tinggi. Dan menurut penelitian, data yang mengalami gangguan kecemasan itu 65% merupakan remaja perempuan dan 35% merupakan remaja laki-laki. Adapun jenis gangguan kecemasannya ada gangguan kecemasan umum, gangguan panik, gangguan terkait fobia, dan gangguan kecemasan terhadap pemisahan. Kita bahas yang pertama mengenai gangguan kecemasan umum, yaitu orang akan mengalami gangguan kecemasan secara berlebihan dan bahkan setiap harinya selama setidaknya 6 bulan, salah satunya seperti kesehatan pribadi kurang baik, pekerjaan kurang baik, interaksi sosial dalam kehidupan sehari pun terasa kacau. Dan gejalanya itu diantaranya seseorang akan merasa gelisah, mudah lelah, dan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Yang kedua adalah gangguan panik, yaitu seseorang akan mempunyai serangan panik yang hilang dan bahkan berulang-ulang. Biasanya hal itu terjadi selama serangan panik itu akan terasa jantung berdebar-debar, berkeringat dingin, sensasi napas terasa tercekik atau tersedak, dan perasaan berada di luar kendali atau tanpa bisa mengkontrolnya. Ketiga ada gangguan fobia, yaitu ketakutan yang kuat terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Keempat ada gangguan kecemasan pemisahan, yaitu orang yang memiliki gangguan kecemasan pemisahan ini, dia akan merasa dirinya itu selalu khawatir tentang berpisah dengan orang-orang terdekat mereka. Selanjutnya ada faktor resiko gangguan kecemasan. Yang pertama ada ciri-ciri temperamental, rasa malu atau penghambatan perilaku di masa anak-anak. Kedua ada paparan kehidupan stres dan negatif pada usia anak-anak atau dewasa. Kemudian yang ketiga ada riwayat kecemasan penyakit mental. Dan yang keempat kondisi kesehatan fisik seperti masalah tiroid, aritmia jantung. Orang tersebut sering mengkonsumsi kafein atau obat-obatan yang dapat menghasilkan atau memperburuk gejala kecemasan. Oke, selanjutnya ada perawatan dan terapi kecemasan. Yang pertama dilakukan dengan psikoterapi atau terapi bicara, yaitu dapat membantu orang dengan gangguan kecemasan dan disarankan untuk mendatangi psikoterapi khusus, di mana nanti akan diarahkan terhadap spesifiknya kecemasan terhadap orang tersebut. Kedua ada terapi kognitif, yaitu mengajarkan cara berperilaku dan bereaksi terhadap objek dan situasi yang menghasilkan kecemasan atau menakutkan. Nah, terapi kognitif ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada terapi kognitif berfokus, yaitu mengidentifikasi, menentang, dan kemudian menetralisir pikiran yang tidak membantu atau terdistorsi yang mendasari gangguan kecemasan. Kedua ada terapi paparan berfokus, yaitu terapinya diberikan untuk menghadapi ketakutan yang mendasari gangguan kecemasan untuk membantu orang itu terlibat dalam kegiatan yang telah mereka hindari. Terapi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan latihan relaksasi atau terapi relaksasi atau terapi citra. Ketiga ada terapi relaksasi, yaitu merupakan metode teknik yang digunakan untuk mengurangi atau mengontrol ketidakefektifan psikologis yang menimbulkan masalah atau kecemasan bagi seseorang. Tujuannya itu untuk mengurangi tingkat ketidakseimbangan terhadap kecemasan itu sendiri. Nah, perawatan yang terakhir adalah dengan diberikan obat. Obat kecemasan biasanya akan diresepkan oleh dokter atau psikiater atau penyedia perawatan primer. Dan obat yang paling umum digunakan untuk mengurangi gangguan kecemasan adalah obat-obat anti kecemasan, antidepresan, dan obat beta blocker.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja mengenai pemaparan terkait pencegahan gangguan psikologis terhadap kecemasan. Terima kasih.